إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang taharah dari segi bahasa dan juga istilah syar'i. Kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu raf'ul hadath dan izalatul khabath, sehingga timbul darinya pemahaman terhadap dua istilah, yaitu hadath dan juga najis. Kemudian dari hadath ada dua cabang atau dua macam, yaitu hadath besar dan hadath kecil. Hadath besar adalah apa yang penanggulangannya dengan mandi, dan hadath kecil adalah apa yang penanggulangannya dengan berwudu. Berangkat dari itu, jemaah sekalian, kita akan membahas yaitu rukun atau kita akan membahas dua penanggulangan tersebut, yaitu mandi dan juga wudu, dan lebih fokusnya di wudu kita, atau lebih spesifiknya di rukun wudu, namun mengacu pada ayat yang begitu mujmal dan komprehensif, global dan menyeluruh untuk semua yang disebutkan dari mandi maupun wudu, serta badal atau pengganti terhadap wudu maupun mandi, yaitu tayammum, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-Maidah ayat ke-6. Kata Allah Azza wa Jalla: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min, sampai akhir ayat. Kita akan kupas dengan asas ayat ini yang mulia ini, asas ayat yang mulia ini, yaitu rukun-rukun terhadap wudu. Rukun-rukun terhadap wudu. Dan juga ada padanya wa in kuntum junuban fattahharu,
Ya kalau junub maka bersucilah, maksudnya mandi. Ya. Maka dalam ayat ini terkumpul 3 perbuatan bersuci secara syar'i. Yang pertama masalah wudu, yang kedua mandi, dan yang ketiga tayamum sebagai pengganti wudu maupun mandi. Baik, mari kita mulai dari masalah wudu terlebih dahulu, rukun wudu yang disebutkan dalam ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman sekalian, idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah, jika kalian, di sini ditafsirkan oleh para ulama, maknanya adalah idza aradtum an taqumu ila shalah, itu maknanya. Jika kalian ingin mendirikan salat. Jika kalian ingin mendirikan salat. Para ulama membagi menjadi 2 pemahaman di sini. Idza qumtum ila shalah, idza aradtum an taqumu ila shalah wa qad ahdathtum min qabl. Jika kalian, ini yang pertama, jika kalian hendak salat dan kalian telah berhadas. Maksud berhadas di sini berhadas kecil. Maka wudulah, itu maknanya. Makna yang pertama. Maka wajib bersuci bagi orang yang berhadas sebelum salat. Wajib bersuci. Itu pemahaman pertama. Kedua, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhirnya, sampai akhir masalah wudu. Idza qumtum ila shalah, yaitu idza aradtum an taqumu ila shalah, jika kalian ingin menunaikan salat, maka ini maknanya bahwasanya dianjurkan untuk wudu sebelum salat meskipun tidak berhadas. Jadi ada 2 hal, 2 hukum, yaitu hukum wajib berwudu atau bersuci dan hukum sunnah berwudu. Wajib wudu ketika kapan? Ketika berhadas sebelum salat. Wajib wudu. Maksudnya hadas kecil. Kalau hadas besar mandi. Kemudian dianjurkan berwudu sebelum setiap salat. Maksudnya sebelum setiap salat ini, untuk sebelum setiap salat, untuk satu momentum. Ya, artinya itu mau beranjak menuju masjid untuk salat subuh. Dan sebelum salat subuh kan ada qabliyah atau tahiyatul masjid, atau salat sunnah 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Dan itu sedang apa? Berhadas, kemudian berwudulah untuk berapa salat? Untuk sepaket salat-salat yang ada di satu momentum itu, yaitu qabliyah, subuh, dan juga salat subuhnya. Maka maksudnya di sini adalah bukan untuk setiap single salat dalam satu momentum, ada beberapa salat, di setiap single salat dianjurkan wudu, tidak, bukan begitu memahaminya. Tapi untuk satu momentum salat, bukan waktu salat, untuk satu momentum salat. Kalau waktu salat takutnya difahami bahwasanya waktu zuhur hanya sekali saja dianjurkan, maghrib hanya sekali, karena bisa saja seseorang pagi ini nanti dia salat syuruk atau duha. Ya. Dan untuk salat syuruk maka tidak dianjurkan dia untuk salat lagi. Astagfirullah. Tidak untuk wudu lagi. Karena disebutkan dalam hadisnya adalah di tempat di mana dia stay sejak subuh, sebagaimana antum di dalam masjid. Maka nanti kalau misalnya mau salat syuruk, tidak perlu untuk wudu lagi, kecuali kalau memang berhadas maka wajib untuk berwudu. Ya, begitu memahaminya. Ya. Kalau misalnya maghrib, ya, dan dia selesai salat maghrib dan ba'diyah maghrib, alhamdulillah selesai. Kemudian dia ikut kajian ba'da maghrib dan tidak berhadas. Kemudian tiba waktu Isya,
maka dianjurkan untuknya berwudu lagi. Ini mah idza qumtum ilas shalah. Untuk satu paketan salat. Kecuali tadi salat syuruk, karena dalam hadisnya adalah dia salat di tempat dia berada sejak subuh itu. Ya begitu. Idza qumtum ilas shalah, maka wudulah dengan tata cara berikut, dengan rukun berikut. Di ayat ini disebutkan zahirnya 4. Namun kita katakan rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, itu 1. Kemudian membasuh tangan. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki. Kemudian urut, dan yang keenam berkesinambungan. Itu 6 rukun wudu. Yang pertama yaitu membasuh wajah. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat membasuh kaki. Dan yang kelima urut, dan yang keenam berkesinambungan. Itu akan kita jelaskan insyaallah taala. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu ada dalam ayat yang ini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 5. Yang keenam itu mafhum dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Baik, kita mulai. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Yang pertama, faghsilu wujuhakum. Maka ighsilu, ghasl, bahasa kita artinya membasuh atau mencuci. Membasuh atau mencuci ini membutuhkan sayalanul ma, yaitu tetesan air yang mengalir. Artinya dia bukan sebatas lembapan air, melainkan dia harus berupa tetesan-tetesan yang bisa mengalir ya di kulit. Ya, maka ini ghasl. Beda dengan masah. Masah itu untuk kepala. Mengusap beda dengan membasuh. Mengusap cukup dengan lembapan air yang ada di tangan, lembapannya aja. Tidak harus berupa tetesan-tetesan. Jadi cukup lembab. Makanya gini lembab. Maka kepala. Itu bedanya. Maka siapa yang untuk bagian tubuh yang wajib dibasuh tapi malah dia usap saja, maka tidak sah untuk bagian tersebut. Ya, faghsilu wujuhakum, ingat ghasl di sini membasuh. Ya, membasuh itu tidak sama dengan mengusap. Jadi ada istilah apa? Ghasl, membasuh. Masah, mengusap. Dan ada istilah dalk. Dalk yaitu apa? Nah, mendalk. Dalk itu apa Indonesianya? Menggosok ya. Itu dalk. Ghasl mencuci, membasuh untuk wajah, tangan dan kaki hukumnya wajib. Ya. Masah, mengusap untuk kepala dan telinga hukumnya wajib. Tapi dalk menggosok untuk wajah, tangan dan kaki hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Gimana? Faham di sini? Taib, kita udah ada 3 istilah. Ana tambahin lagi istilah keempat biar tambah pusing. Yang keempat yaitu takhlil. Takhlil menyela-nyela. Ya, menyela-nyela bukan mencela, bukan menyela. Menyela-nyela jari ataupun jenggot. Ya. Menyela jari ataupun jenggot. Jenggot ataupun jari. Jadi ada 4, ghasl, masah, dalk dan takhlil. Kalau ghasl membasuh untuk wajah, tangan dan kaki hukumnya apa? Wajib. Masah mengusap untuk kepala dan telinga hukumnya apa? Wajib. Kemudian dalk untuk
wajah, tangan dan kaki hukumnya apa? Sunnah, dianjurkan sunnah. Dan yang keempat, takhlil, menyela-nyela untuk jenggot dan jari. Hukumnya ada dua, tergantung kondisi jenggot dan jarinya. Kalau untuk jenggot, kalau jenggot ini tidak lebat, maka hukumnya wajib untuk ditakhlil di sela-sela. Kalau tidak lebat, kalau jenggotnya lebat, maka dianjurkan, tidak wajib untuk di sela-sela. Ya, itu barometer atau itu hukum untuk takhlil jenggot. Lah, kemudian batasan lebat atau tidaknya jenggot di apa? Batasan yang lebih tepat, wallahu alam, adalah ketika rambut jenggot ini menutupi apa yang di belakangnya dari kulit. Ya, nih, ya, kelihatan nggak di belakang ini kulitnya? Nggak kelihatan, berarti itu termasuk lebat. Adapun kalau jenggotnya itu terpisah, ya, dia banyak, tapi tetap tidak mengcover atau tidak menutup kulit yang di baliknya, maka ini belum termasuk lebat. Silahkan direfleksikan dengan jenggot masing-masing, ya. Yang enggak punya jenggot berharaplah, ya. Taib, itu untuk takhlil jenggot. Hukumnya bisa sunnah ketika jenggotnya lebat, dan wajib jika jenggotnya apa? Tidak lebat. Dan barometer lebatnya atau tidaknya adalah apakah jenggot tersebut bisa menutupi apa yang di belakangnya dari kulit. Kemudian takhlil asabi', yaitu menyela-nyela jemari. Menyela-nyela jemari juga ada dua hukum, ada dua kemungkinan hukum. Yang pertama, jika jari tersebut betul-betul rapat, maka menyela-nyelanya itu wajib. Seperti jari kaki, ya, jari-jari kaki. Kadang-kadang sebagian orang, terutama yang sudah berusia tua, jarinya itu rapat satu dengan lain. Nggak bisa dia ngebuka gitu kaki, jarinya ngebukain gitu nggak bisa. Ya, entah karena usia atau mungkin memang fisiknya seperti itu. Ya, maka wajib bagi orang ini untuk mentakhlil asabi' untuk kodamnya itu atau untuk kakinya itu. Oke? Dan yang kedua, kalau misalnya dia tidak rapat, bisa dibuka gitu jari-jarinya, maka dianjurkan saja untuk takhlil. Nih, kayak gini. Ini kan kebuka. Nggak ada di antara antum, nggak ada jadi kayak gitu terus nggak ada kan? Nggak ada. Pasti kayak gini bisa. Maka dianjurkan takhlil. Ini namanya takhlil, menyela-nyela. Kaki, ya, kaki nggak perlu Anda contohkan kan di sini kan kakinya. Ya, kakinya di sini kalau misalnya antar jari kaki itu dia ketika ingin air ngucurin air, bisalah dia untuk membukanya dan kemudian air masuk di antara jari jemari itu, maka dianjurkan tetap untuk takhlil. Jadi ada berapa istilah tadi? 4. Ghusl, masah, dalk, dan takhlil. Ya begitu ya. Ghusl itu membasuh atau mencuci, masah itu mengusap, kemudian dalk menggosok, dan yang takhlil menyela-nyela. Pahami baik-baik jemaah sekalian ya. Jadi kalau misalnya dalk hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada orang gini, ini apa ini namanya? Keran ya. Anak-anak yang imagine sendiri, antum yang menebak-nebak. Keran. Kemudian dia giniin mukanya ke keran itu, ya. Sampai seluruh wajahnya. Apa hukumnya? Apakah sah itu untuk wajahnya? Selama air tersebut mengarsir seluruh bagian wajah, maka hukumnya sah. Karena dalk itu dianjurkan, tidak sampai wajib. Walaupun ada ulama mewajibkannya, tapi yang lebih tepat tidak sampai wajib. Hanya saja kalau untuk wajah kayak susah deh. Dan saya pikir nggak ada bapak-bapak kayak gitu. Kalau anak-anak ada kayak gitu. Kalau bapak-bapak nggak ada. Kalau bapak-bapak biasanya om-om tuh, supir-supir atau supir truk biasa ini, ya gini. Kalau tangan iya, atau kaki gini dong, gitu. Nah itu kalau misalnya terwujud untuk
semua bagian yang memang wajib kena dan kena alhamdulillah, maka itu sah walaupun tanpa ada dalk. Baik, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Wajah di sini dari mana sampai mana batasannya? Dari mana sampai mana? Tentu wajah ini ada tul dan 'ard. Tul dan 'ard. Tul itu dari atas ke bawah dan 'ard dari samping ke samping. Batasannya bagaimana? Yaitu dari manbat asy-sya'r, tempat tumbuhnya rambut secara normal, ya, dari sini sampai ke daken, ujung daken, yaitu ujung dagu, bukan di bawah dagu tapi di ujung ini. Secara 'ard, maka ini dari sini telinga, permulaan menjelang permulaan telinga sampai sini, ya. Itu wudu dari situ sampai situ. Untuk wajah. Ya, wajah untuk diwudukan. Seperti itu. Faghsilu wujuhakum. Baik, sekarang bagaimana dengan istinsyaq dan madmadah? Istinsyaq itu adalah menghirup air melalui hidung kemudian melakukan istinthar. Yaitu kemudian didorong di apa namanya? Gitu. Dikeluarkanlah gitu lah. Nah, itu istinsyaq dan istinthar. Begitu juga dengan madmadah, mulut. Ya, mulut. Kumur-kumur. Apa hukum istinsyaq dan madmadah? Apa hukum istinsyaq dan kumur-kumur? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mensunnahkannya. Pendapat kedua mewajibkannya, memasukkannya ke dalam rukun. Dan pendapat yang kedua ini wallahu a'lam lebih sahih. Pendapat yang kedua ini lebih sahih. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini, faghsilu wujuhakum. Karena hidung dan juga mulut itu termasuk apa? Wajah juga dalam makna ini, termasuk wajah. Maka hukumnya sama seperti wajah. Berarti dia merupakan hal yang fardu dan rukun. Itu yang lebih tepat. Ya, itu yang lebih tepat, wallahu alam. Yang pendapat yang lebih ana condong padanya. Yang ana lebih condong padanya. Jadi istinsyaq dan kumur-kumur merupakan rukun wudu. Merupakan rukun wudu. Bagaimana dengan mata? Ya, nanti sebelum. Tadi dalil pertama faghsilu wujuhakum, dalil pertama itu. Dalil kedua dari sunnah Nabi SAW, beberapa sahabat mereka memperagakan bagaimana wudunya Nabi SAW. Hadisnya Uthman, hadisnya Ali, hadisnya Ibnu Abbas, hadisnya Abu Hurairah dan seterusnya. Memperagakan bagaimana Rasulullah SAW wudu, dan di situ selalu mereka melakukan apa? Melakukan istinsyaq dan kumur-kumur. Ya, ini penguatannya, penguatan sunnah fi'liyahnya yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan mata? Mata termasuk bagian dari wajah. Apakah kemudian mata perlu dikumur-kumurin? Maksudnya dimasukin air di mata? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyendiri dalam pendapat ini. Yaitu beliau kalau misalnya wudu, maka beliau juga memasukkan air ke mata beliau. Iya. Tahu? Udah tahu belum sebelumnya ini? Pernah tahu nggak antum coba? Belum tahu? Ya, ini anak kasih tahu makanya. Ya. Nah, seperti itu. Tapi beliau menyendiri dalam hal ini, melainkan seluruh ulama dan dari kalangan sahabat mereka tidak melakukan hal seperti ini. Kenapa begitu? Bukankah mata termasuk dari bagian dari wajah? Bukankah faghsilu wujuhakum berarti termasuk cuci mata juga gitu? Maka kita lihat bahwa faghsilu wujuhakum ini adalah kalimat atau ini adalah yang disebut dalam usul fiqih ijmal atau mujmal, global. Rincian kaifiyah dan tata caranya, rinciannya ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memahami faghsilu wujuhakum, kita pahami dengan perbuatannya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berbuat apa?
Ya, hanya istinsyak, kumur-kumur dan basuh wajah. Seperti itu. Dengan urutan seperti itu. Dan tidak teriwayatkan dari Nabi SAW mencuci mata. Maka kita katakan apa? Kita katakan fa inna khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ada sahabat yang menyelisihi, maka kita kembali kepada ada sahabat yang menyelisihi dan keumuman sahabat itu tetap mengikuti Rasulullah, maka kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah sekalian. Ya. Sebagian misalnya antum mendengar riwayat-riwayat tanpa sanad ya. Walaupun ini termaktub di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya sebagian dari ulama baik di kalangan salaf maupun di kalangan salaf dan setelahnya itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekian puluh kali. Imam Syafi'i diriwayatkan 60 kali di bulan Ramadan. Berarti itu menunjukkan mungkin malamnya satu kali khatam, siangnya satu kali khatam, 60 kali dalam satu bulan khatam Al-Quran. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut memang termaktub dalam kitab-kitab tarajum, kitab-kitab rijal, tetapi tidak sahih kata sebagian ulama. Ya, ini demi menghindari perbenturan antara perbuatan alim dari kalangan Ahlus Sunnah dengan sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu tidak mengajak untuk hal-hal seperti itu. Walaupun itu memiliki fadilah mungkin insyaAllah karena membaca Al-Quran. Tetapi sekarang bayangkan kalau misalnya kita 24 jam dan kemudian menghabiskan waktu 2 kali khatam dalam sehari. Ini bukan kita mengingkari karamah dan kebaikan salaf kalau memang riwayat itu benar. Melainkan kita kembalikan rujuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Dan Nabi kita SAW tidak melakukan sampai seperti itu. Memang itu kelihatan Masya Allah, Masya Allah. Maka yang lebih urgent adalah kita itu tadabbur Al-Quran dan menghabiskan banyak waktu untuk Al-Quran. Adapun khatam itu bukan suatu kelaziman, bukan suatu keharusan harus khatam berapa kali. Ada kalanya seseorang dia mengklaim saya telah khatam 4 kali dan dia tidak mendapatkan banyak pahala. Kenapa bisa begitu? Karena dia mempercepat bacaannya dengan qiraah hadriyah, tilawah yang cepat, tanpa tadabbur, tanpa ta'ammuk, tanpa ketenangan, itmi'nan, dan tidak ada kemudian yang dia dapatkan kecuali hanya keletihan semata. Sementara mungkin lebih afdal bisa jadi lebih afdal adalah beberapa ikhwah yang dia murajaah, untuk menghafal Al-Quran pelan-pelan dan sambil tadabbur, bisa jadi angin lebih afdal. Maka mentargetkan khataman tafadhol, sekian kali tafadhol. Tetapi itu bukan goal achievement yang puncak dalam bulan Ramadan ini, melainkan yang terpenting adalah tadabbur dan menghabiskan banyak waktu dengan Al-Quran dan juga mengamalkannya tentu. Itu. Maka sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Kalau memang ada riwayat dari salaf yang sepertinya kok menyelisihi atau bertentangan dengan bagaimana petunjuk Nabi SAW, kita tidak menuduh bahwa saya salaf ini enggak ngerti hadis. Kita enggak menuduh bahwa saya salaf ini berbuat bid'ah. Kita enggak menuduh bahwa saya salaf ini ghulu, tatarruf. Enggak, kita enggak mengatakan begitu. Ya, kita enggak berani mengatakan begitu. Tapi kita katakan bahasa diplomatis yang paling aman adalah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Khalas, itu lebih aman. Itu lebih aman. Ya. Begitu jemaah sekalian. Faghsilu wujuhakum. Kemudian wa aydiyakum. Wa aydiyakum. Ya, karena kembali tadi karena ada yang meriwayatkan bahwasanya seorang sahabat itu dalam satu rakaat mengkhatamkan Al-Quran. Tafadhal antum imagine. Antum bayangkan bagaimana. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan paling banter 3 hari.
Sekali lagi kita katakan sebaik petunjuk Nabi SAW tanpa kita mendiskreditkan riwayat-riwayat ini. Maksudnya para salaf kita nggak diskreditkan, tetapi inilah ujian bagi banyak dari kita, ujian untuk kita. Kita mau merujuk kepada Nabi SAW atau bagaimana? Sementara Nabi SAW paling dermawan untuk masalah waktu, menghabiskan waktu dengan Al-Quran. Tapi tidak teriwayatkan dari Nabi SAW, yaitu sampai sekian puluh kali dalam satu Ramadan. Pahami baik-baik jemaah sekalian. Faghsilu wujuhakum, jadi istinsyaq, madmadah, kumur-kumur atau tamadmud, dan juga membasuh wajah, itu bagian dari rukun wudu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum yaitu tangan-tangan kalian ila al marafiq, menuju ke al marafiq yaitu siku-siku. Tangan, yad itu tangan. Ketahuilah dalam bahasa Arab ketika tangan dimutlakkan begitu saja yad, maka yang dimaksud dengan yad di sini adalah kaf. Kaf itu apa? Telapak tangan, ini yad. Sebenarnya yad itu bisa sampai sini. Ini yadun tangan. Tapi ketika dimutlakkan biasanya maksudnya adalah kaf. Ya, kaf. Contohnya apa? Kaf ini pergelangan tangan. Ya, apa bahasa lengan apa nih? Ini apa nih? Telapak tangan. Maka kita Allah Azza wa Jalla wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Dari mana? Ya sini. Maka berarti kalau ya tangan dimutlakkan dalam bahasa Arab ya di sini aja. Maka dalam Al-Qur'an wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq. Ya. Di sini ada isyarat bahwasanya lebih afdal ketika membasuh tangan memulai dari ini. Dari bagian ini. Ya. Walaupun sah-sah saja kalau dia memulai dari sini, siku. Ya, sampai siku. Dan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun ini hadis mudraj, ada sisipan kalimat dari perawi yaitu Abu Hurairah, faman sarrahu, barang siapa yang ingin an yutila ghurratahu, ya, siapa yang ingin untuk memperpanjang atau memperpanjang putihnya bagian tubuhnya nanti hari kiamat, maka silahkan lakukan. Bisa sampai sini, sebagian sampai sini ya. Ya gitu. Tapi sini enggak apa-apa, cukup sini aja. Lebih dikit. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ila di sini artikan ila itu adalah intihaul ghayah. Ya, batasannya sampai marafiq, siku. Maka ada pembahasan di antara ulama. Apakah siku ini juga wajib untuk dibasahi atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Ya, khilafnya dari mana? Dari pemahaman mereka terhadap ilah. Ilah ini menuju. Apakah namanya tujuan itu harus disertai atau tidak? Maka yang pendapat yang benar bahwasanya ilah di sini bermakna ma'a, bersama. Maka ila yang menuju tapi bersama juga. Berarti ini juga wajib untuk kena juga. Wajib untuk kena. Ya, wajib untuk kena. Itu untuk tangan. Wa aydiyakum minal marafiq. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala-kepala kalian. Maka para ulama mengatakan termasuk bagian dari kepala telinga. Termasuk bagian dari kepala telinga. Berarti mengusap telinga termasuk rukun juga, sebagaimana yang kita bilang kepala atau rambut. Nah, bagaimana tata caranya? Khilaf di antara ulama, tetapi kalau kita mau lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, yaitu bagaimana beliau melakukannya, ya di antara tata caranya adalah mendahulukan dari sini, dari awal manbatus sya'ur sampai ke belakang, kemudian dibalikkan kembali. Ya, seperti itu. Kemudian baru telinga setelah itu. Dengan air yang sama. Dengan air tanpa mengambil air baru, ya.
Itu kepala. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Beliau hanya mengusap atau mengenai bagian apa? Bagian depan rambutnya saja ketika beliau memakai apa? Imamah. Maka kita katakan itu konteksnya khusus ketika memakai imamah yang memang di situ terdapat masyaqqah dan kesulitan untuk membongkarnya dan memasangnya lagi. Maka boleh disisipkan bagian ini. Sebagian ulama kemudian melebarkan masalah sampai qalansuwah, peci, taqiyah. Peci gitu. Kalau pakai peci, sebagian ulama membolehkan sini. Ya dah, enggak usah dibuka peci enggak apa-apa. Tapi yang lebih tepat adalah tidak. Dia tetap harus melebar sampai belakang. Adapun kalau dalam mazhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mereka memahami wamsahu biru'usikum, huruf ba dalam biru'usikum ini maknanya ba'd, yaitu sebagian. Sebagian. Berarti bagian kepala sebagian saja. Enggak harus sampai sini. Ya, sampai sini ya lebih sesuai sunnah, tetapi mereka tidak mempersyaratkan itu dalam mazhab Syafi'i. Sedikit aja antum colek sedikit aja maka itu sudah ba'd. Iya. Bukan setengah, ba'd itu bukan setengah. Sebagian. Sebagian enggak mesti setengah. Jadi ba'd dalam bahasa Arab, ba'd itu misal mengatakan qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf. Sebagian di sini bisa jadi cuma satu orang doang. Salaf banyak, ada ribuan. Bisa jadi satu orang doang. Nah di sini sya'ar sedikit aja ba'd dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau cuman ya dah gitu doang kena nih sebagian ini, maka sah dalam mazhab Syafi'i sebagai al-masah ras, ya. Sah. Ya, wamsahu biru'usikum. Tapi yang lebih tepat adalah tidak seperti itu, ya. Kecuali dalam konteks apa? Satu, dia pakai imamah atau penutup kepala yang memiliki kesulitan kalau kita membukanya. Ini satu. Atau dia adalah perempuan, ya. Perempuan, ya. Lebih-lebih kalau di keramaian maka dicukup aja. Dicolek sedikit, ya. Itu enggak masalah. Wamsahu biru'usikum. Begitu juga dengan telinga, ya, masuk ke dalam ra's. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Ada dua qiraat di bagian ini. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan qiraat kedua wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulakum ini kembali ke ghasl, wa arjulikum kembali ke masah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa arjulakum berarti ini membasuh kaki hingga mata kaki. Kalau qiraah wa arjulikum ilal ka'bain ini juga diamini oleh Ahlus Sunnah, yaitu membahas berarti wa arjulikum ilal ka'bain ini untuk apa? Untuk wa arjulikum kan kembali ke masah. Maka ini untuk hukum apa? Hukum masah alal khuffain. Tapi di sini kalangan Syiah ini perbedaan antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ya, type versi wa arjulakum dulu. Yaitu kaki di sini dibasuh ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Sampai dua mata kaki. Nah, ini yang wajib. Kecuali kalau dia memakai sepatu atau kaos kaki. Dan ketika mengenakannya dalam keadaan suci, memasukkan kakinya ke dalamnya dalam keadaan suci, maka boleh terjadi pada hukumnya hukum mengusap di atas sepatu, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki atau semisalnya. Tapi Syiah yang Rafidah, mereka menyelisihi kebenaran dalam masalah-masalah seperti ini. Pertama, kalangan Syiah mereka tidak membasuh kaki, melainkan syariat mereka mengusap kaki, tidak membasuh. Itu satu, ya. Dan kemudian yang kedua, ya, mereka tidak membasuh kaki, tapi hanya mengusap saja. Itu pertama. Ya, jadi kalau antum melihat orang Syiah Rafidah, wudu ya seperti itu, mengusap kaki, enggak sampai membasuh, enggak mencucinya. Yang kedua,
Mereka memahami wa arjulakum ilal ka'bain. Ka'ab ini mereka tidak memaknainya sebagai apa? Mata kaki. Mereka memaknainya al-ka'ab adalah al-'azm an-nati, yaitu tulang yang menonjol di kaki. Ini tulang yang menonjol di kaki. Maka mereka mengkritik Ahlus Sunnah wal Jamaah begini. Wahai Ahlus Sunnah, ya, kalian bilang itu mata kaki. Kata Allah apa? Ilal ka'bain. Ke dua ka'bain kan bain ada ya dan nun karena ada majrur. Ka'bain berarti dua doang. Mata kaki antum berapa cuma? 4 kan? Di ayat enggak disebut ilal ki'ab gitu, jamaah. Ini cuma 2 ka'bain. Mata kaki antum 4. Berarti bukan mata kaki yang itu. Kata Ahlussunnah. Kata Rafidhah. Ayo, bingung kan jawabnya? Iya juga sih. Nah, mulai. Antum itu pindah mazhab apa gimana nih? Ya. Ilal ka'bain. Maka apa mereka memahaminya? Maka yang lebih tepat, dan Ka'ab memang maknanya al-'azm an-nati. An-nati yaitu tulang yang nonjol di kaki. Ya, habis jempol jempol agak ke selatan dikit ya. Itu ada agak ke barat dikit kalau jempol ini, agak ke barat berarti ke sini nih. Ya, antum ke timuran gitu kan. Itu ada tulang yang agak nonjol sedikit gitu. Masa harus ngangkat kaki di sini? Antum pegang aja sendiri ya. Ya gitu ya. Sampai situ tuh. Kerasa enggak? Ya, jadi ini kaki, jempol gitu kan. Nih di sini nih, sebelum ini nih, di sini sampai sini nih. Ini azam nati. Ini kan cuma 2, kanan kiri. Gitu mereka memahaminya. Maka apa kita Ahlus Sunnah bilang, kita tuh Ahlus Sunnah. Antum Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi gimana sebetulnya? Sampai mata kaki. Dan Nabi itu lebih paham daripada ente semua tentang masalah bahasa Arab. Maka udah, tentang Al-Quran Nabi lebih paham. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Udah kan ikutin aja Nabi. Gitu ya. Gitu. Kita mah ikutin Nabi, khalas. Antum mau, ya udah antum jadi Rafidhah aja terus. Gitu. Kita bilang ke Rafidhah gitu. Ya, jadi itu memahaminya ya. Jadi nabilah yang menafsirkannya dengan perbuatannya dan kita ikuti, itulah ittiba namanya, itu ittiba namanya ya. Nah, jadi Rafidhah mereka mengusap apa? Kaki, tidak membasuh. Dan itu pun yang kedua, mereka mengusapnya cuma sampai bagian itu, bukan sampai mata kaki. Bukan sampai mata kaki. Dan juga ada penyelisihan dari Rafidhah terhadap kebenaran juga dalam masalah kaki ini, yaitu bahwasanya tidak ada pada mereka syariat masah al-khuffain, mengusap sepatu. Mereka tidak ada. Mereka dan Khawarij itu tidak pakai tidak pakai syariat ini. Mereka tidak mengenal syariat ini, mengusap sepatu, enggak mengenal itu. Padahal riwayat-riwayat tentang masah alal khuffain itu riwayatnya mutawatirah, banyak. Dan di antara perawinya Ali bin Abi Thalib. Sementara mereka tidak pakai itu. Lihat bagaimana Ahlul Bid'ah itu kalau udah menetapkan mazhab sendiri, bahkan imamnya saja diselisihi, ya, menyimpang dari riwayat imamnya, begitu. Ya. Perlu diketahui jemaah sekalian, Ahlul Bid'ah itu memang seperti itu. Mengapa orang-orang Syiah itu mendiskreditkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali yang sesuai hawa nafsu mereka, dan itu pun tidak sesuai sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang trik Ahlul Bid'ah itu adalah matikan dulu tokohnya. Maksudnya matikan dulu tokoh Ahlus Sunnah. Hancurkan dulu nama baiknya. Kalau udah jelek nama baiknya, maka mudah nanti orang-orang tersusupi syubhat-syubhat. Itu gampang seperti itu, ya. Diskreditkan dulu ulamanya. Maka ketika jemaah ikhwan
Ahlus sunnah, jemaah pengajian sudah mulai tidak respect kepada guru-gurunya, asatidahnya, ulamanya, gampang habis itu. Gitu caranya, gampang habis itu, ya. Begitu. Maka kalau ada misalnya di Masjid Hijau, ada sebagian jemaah, di Masjid Hijau nih, ada sebagian jemaah nih yang suka membentur-benturkan perkataan antara pemateri di sini. Ya. Kalau memang antum taubat dari jemaah antum, taubat total. Kalau belum bisa taubat total, balik sana khalas, enggak usah ngaji bareng-bareng sini. Membentur-benturkan kemudian. Enggak usah. Imma antum hijrah betul-betul ke dakwah sunnah dan ikuti. Kalau memang ustaz ini ada salah, khalas, untuk kesalahannya. Jangan kemudian diumbar, dicari kesalahan berikutnya, kemudian diobrolkan ke asatidzah lainnya. Dikira trek-trek seperti ini kita nggak pernah mengkonsumsi, kita pernah tahu hal-hal seperti ini. Maka ana wasiatkan agar yang seperti ini kalau mau hijrah jujur, ya, jujur dan jangan memuji-muji ahlul bid'ah atau yang dulunya berafiliasi kepadanya. Udah khalas. Ya, kemudian masalah seperti sekolah sunnah, kemudian memuji sekolah sunnah dari kalangan lain dan seterusnya, bahwa sekolah sunnah di sini kok sekolah sunnah kok rata-rata mahal. Ya yang antum tahu yang itu yang mahal, yang murah banyak. Iya, yang murah, yang gratisan ada. Ya cuman kan namanya gratisan tahulah seperti apa, ya. Wajar lah, beda-beda. Oke ikhwan, kita yang jujur lah, nggak usah bentur-benturkan. Taib. Wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dalam masalah wudu. Selesai rukun wudu 4 tadi. 5 dan 6 sekarang. Yang kelima tartib, yaitu urut. Jadi tidak bolak-balik ya. Kaki dulu, ini dulu. Walaupun ada ulama yang mengatakannya ya boleh. Tidak tartib, ada ulama yang mengatakan tidak tartib boleh. Karena dalam ayat ini itu tidak melazimkan harus tartib, gitu kata ulama, segelintir ulama, enggak banyak. Tapi kembali kita katakan, pertama ayat ini sudah jelas, ya. Kemudian diselaraskan dengan contoh yang diperagakan oleh para sahabat Nabi di banyak riwayat tentang wudunya Nabi bagaimana, semuanya sama. Maka kalau udah kayak gini kan udah dah, nggak usah diperselisihkan, nggak usah menyelisihi. Udah kita katakan tartib ini wajib, fardu, merupakan rukun, nggak boleh diselisihi, khalas. Begitu. Ya tartib ini harus. Kemudian yang keenam dari terakhir insyaallah yaitu mualat. Mualat berkesinambungan. Mualat yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan antara satu dengan lainnya dari gerakan dari perbuatan wudu. Dari rukun wudu, yaitu wajah, ke tangan, ke kepala, ke kaki, itu semua mualat. Ya mualat, yaitu berkesinambungan. Maka para ulama kemudian berbeda pendapat tentang barometer berkesinambungan ini bagaimana. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya berkesinambungan ini jangan sampai bagian terakhir yang kita usap atau basuh itu kering dulu. Kalau udah kering, maka harus diulang dari awal. Kayak gini contohnya. Kita udah basuh wajah, basuh wajah, ya. Pas mau tangan ada telepon. Ya. Telepon dari panitia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Lama telepon, curhat itu di KM. Waduh, saya lagi wudu nih. Ya, bentar dulu, bentar aja, Ustaz. Belum kering kan? Belum. Ya, akhirnya hanyut, kemudian ngomong masalah-masalah. Kering duluan nih wajah saya. Maka kalau udah kering berarti apa? Berarti ulang lagi dari awal. Mualatnya, rukun mualatnya hilang. Tapi kalau misalnya masih ada masih basah gitu, maka belum hilang rukun mualatnya, gitu ya. Begitu juga dengan tangan dan kaki. Kalau misalnya udah selesai kaki kiri selesai nih, udah selesai. Ada yang telepon, ya, lama setengah jam gitu. Gimana wudunya? Sah atau tidak? Ayo, sah atau enggak? Kakinya udah selesai jemaah. Sah karena udah selesai wudunya. Ya, nah gitu. Ini pendapat pertama tentang barometer mualat atau berkesinambungan. Ya.
Ada juga yang kedua, sebagian ulama mengatakan barometer keberkesinambungannya antar rukun wudu itu dikembalikan kepada uruf dan tinjauan lokal. Tapi yang kedua ini sifatnya nisbi dan enggak tegas, ya. Maka wallahu alam yang pertamalah yang lebih tepat dan tegas insyaallah, yaitu selama anggota terakhir bagian basuhan itu kering, ya. Ya, kalau misalnya nih kita kumur-kumur, istinsyak, kemudian membasuh wajah, kemudian tangan, ya, kemudian kaki, pas kaki kanan belum kaki kiri, kemudian ada orang kecelakaan, kita bantuin dulu tuh, ya, kering nggak tuh kira-kira? Yang kering wajah sama tangan, kaki nggak kering, berarti ini masih mualat ya? Masih mualat, insyaallah. Selama yang terakhir ini masih basah. Itu pahami baik-baik jemaah sekalian, ya. Ya. Atau ada ikhwan ngajak ngobrol, kita lagi ini ikhwan ngajak ngobrol, bahkan bukan ngajak gelut gitu. Kadang ikhwan ini ngobrol tapi nyolot gitu, kita lu maunya apa? Gitu. Emosi kan kemudian, ya. Hati panas nih. Nah, lihat, sebentar dulu, saya mau marah tapi bentar lu. Belum kering nih. Saya lanjutin wudu dulu, habis itu awas antum. Gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi seperti itu, ya. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.